Hello, good morning my sweet students. How are you today? I hope you fine there. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang keempat. Mengapa harus bertobat? Nah, kira-kira mengapa kita harus bertobat? Nah, kita masuk di yang ke A, yaitu Allah itu kudus. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya atas kehendaknya sendiri. Allah merancangkan semuanya indah. Allah Maha Kudus menciptakan semuanya kudus adanya. Kehidupan di alam semesta harmonis. Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu menciptakannya dengan kudus. Tetapi semuanya rusak ketika Adam dan Hawa melakukan dosa. Nah, sebelum Adam dan Hawa melakukan dosa, manusia itu hidup tentram di antara semua ciptaan yang lain. Semua dalam keadaan kudus, sebab penciptanya adalah kudus, yaitu siapa? Iya, Tuhan. Nah, tetapi suatu hari datanglah iblis menggoda Hawa, ya kan? Keinginan Hawa untuk menjadi seperti Allah mengubah segalanya. Manusia melawan perintah Allah. Kira-kira apa perintah Allah? Yaitu tidak boleh memakan buah dari pohon yang ada di Taman Eden. Ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, tetapi Hawa malah memakannya. Kenapa? Karena iblis menggodanya, sehingga manusia bercela, menodai kekudusannya di hadapan Allah. Nah, jadi segala yang Tuhan ciptakan itu adalah kudus karena Tuhan yang menciptakannya adalah kudus. Selanjutnya kita masuk di B, yaitu dosa kekejian. Nah, bagi manusia dosa itu dapat menjadi kesenangannya, tetapi bagi Allah dosa adalah kekejian, kenajisan. Itu sebabnya pada saat orang berdosa mohon pengampunan, Allah mengampuni dan menyucikan agar manusia tahir kembali atau suci kembali. Nah, mengapa kira-kira dosa itu menjadi kesenangan bagi manusia? Iya, karena dosa itu biasa menggiurkan, ya kan? Menggiurkan, contohnya nih mencuri. Enak nih mencuri, kita bisa dapat barang kawan kita. Padahal itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan, suatu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi ada sebagian manusia yang malah senang dengan cara mencuri gitu. Oleh sebab itu, ketika kita sudah membuat dosa, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan dan mohon ampun kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan menyucikan kita kembali dan mengampuni kita. Karena jika kita tidak memohon pengampunan dari Tuhan, nah maka kita akan menerima yang namanya kutuk, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, Allah mengutuk hidup manusia, Allah mengutuk alam semesta, dan iblis. Murka Allah seolah-olah tidak terbendung menghadapi kenajisan dosa itu. Nah, kira-kira kutuk apa yang dialami, yang didapati oleh Adam dan Hawa? Iya, Adam dan Hawa mendapatkan kutuk, yaitu Hawa akan ditambahkan sakitnya ketika sedang hamil dan melahirkan, sedangkan Adam akan bersusah payah di dalam mencari mata pencaharian, yaitu bekerja. Nah, bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi ular juga mendapatkan kutuk daripada Tuhan, yaitu menjalar dengan menggunakan perut. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh tokoh Alkitab yang telah berbuat dosa, kekejian di hadapan Allah. Kira-kira anak-anak Miss masih mau gak berbuat dosa? Nah, tentu tidak ya. Selanjutnya, kita akan masuk di yang ke C, yaitu Allah mencari orang berdosa. Murka Allah terhadap dosa tidak dapat dibendung, tetapi Allah tidak membenci manusia. Allah membenci dosa, tetapi Ia mengasihi manusia. Rencana Allah sejak semula adalah memberi kehidupan bahagia kepada manusia, tetapi manusia malah menghancurkannya dengan berbuat dosa. Nah, sungguh luar biasa Allah kita kan. Dia membenci dosa. Manusia sering berbuat dosa, tetapi Tuhan mengasihi kita. Nah, bukan berarti kita harus berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau kita, sekalipun Tuhan mengasihi kita, tetapi kita berbuat dosa, kita tidak akan merasakan berkat Tuhan. Oke? Nah, kita lihat yang D, yaitu kutuk versus berkat. Nah, kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan, bahkan sampai pemusnahan total. Itu ada di Imamat 27 ayat 28 dan Bilangan 21 ayat 3. Nanti kalian boleh baca ya. Nah, orang yang tidak bertobat akan terkena kutuk. Roma 3 ayat 23 mencatat,
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu terdapat di 1 Korintus 15 ayat 56. Nah, tetapi Yesus Kristus telah memberikan kita kemenangan. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, jadi kita harus bertobat. Kenapa? Karena kalau kita bertobat, kita akan beroleh kemenangan dan menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya, dan kita akan mendapatkan berkat. Nah, jadi mulai sekarang anak-anak ini harus bertobat. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. See you next week. Bye-bye.